Agar tanaman dapat tumbuh, mereka memerlukan karbon dioksida, air, dan energi untuk menghasilkan glukosa. Bahan penyusun tanam tersebut disebut dengan fotosintesis. Dalam proses tersebut, gas oksigen akan dihasilkan sebagai produk sampingan. Energi untuk fotosintesis berasal dari matahari yang tiba di bumi sebagai sinar matahari yang memiliki sifat gelombang dan partikel-partikel atau foton yang merupakan unit terkecil dari cahaya yang berrelasi sepanjang jalur yang diukur sebagai panjang gelombang cahaya yang dipancarkan matahari yang mengandung foton dalam spektrum panjang gelombang yang luas disebut dengan spektrum elektromagnetik. Organisme fotosintetik hanya menggunakan sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik yang disebut dengan cahaya tampak. Organisme fotosintetik mengandung pigmen yang memudahkan penangkapan panjang gelombang cahaya. Dalam cahaya tampak, warna pigmen berasal dari panjang gelombang cahaya tumbuhan yang dipantulkan yang tampak hijau karena memantulkan panjang gelombang cahaya kuning dan hijau. Nah, panjang gelombang cahaya merah dan biru akan diserap oleh pigmen-pigmen ini dan menyediakan energi yang digunakan untuk fotosintesis dalam organisme fotosintetik eukariotik yang juga dikenal sebagai fotoautotrof. Reaksi kimia fotosintesis terjadi di dalam sel tumbuhan dalam struktur khusus yang dikenal sebagai kloroplas. Fotosintesis terdiri dari dua rangkaian reaksi. Yang pertama, reaksi yang bergantung pada cahaya, dan yang kedua, siklus Calvin di dalam kloroplas adalah struktur seperti cakram kecil yang disebut telakoid yang dikelilingi oleh ruang berisi cairan yang disebut stroma. Reaksi yang mensintesis glukosa. Siklus Calvin terjadi di stroma. Reaksi yang bergantung pada cahaya terjadi di telakoid. Nah, disinilah konversi energi cahaya menjadi energi kimia dimulai pada sebagian besar organisme fotosintetik. Telakoid mengandung pasangan fotosistem yang disebut fotosistem 1 dan fotosistem 2 yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan energi yang nantinya akan digunakan dalam stroma untuk memproduksi gula. Fotosistem tilakoid terdiri dari jaringan molekul pigmen aksesori dan klorofil, molekul yang menyerap foton cahaya di dalam molekul pigmen energi cahaya yang diserap mengeksitasi elektron ke tingkat yang lebih tinggi. Fotosistem akan menyalurkan energi eksistensi yang dikumpulkan oleh molekul pigmen ke pusat reaksi molekul klorofil yang kemudian akan meneruskan elektron ke serangkaian protein yang terletak pada membran tilakoid. Foton cahaya akan menumbuk fotosistem 1 dan 2 secara bersamaan. Nah, kita akan mengkaji apa yang terjadi dengan fotosistem yang menumbuk foton 2. Pertama-tama, elektron yang diberi energi dilewatkan dari pusat reaksi fotosistem 2 ke rantai transport elektron. Elektron yang hilang oleh fotosistem 2 akan digantikan oleh proses yang disebut fotolisis yang melibatkan oksidasi molekul air yang menghasilkan elektron bebas dan oksigen, sementara gas oksigen ini merupakan produk sampingan dari fotosintesis. Merupakan masukan penting pada jalur respirasi sel saat elektron melewati rantai transport elektron. Energi dari elektron digunakan untuk memompa ion hidrogen dari stroma ke telakoid sehingga menciptakan gradien konsentrasi. Gradien ini memberi kekuatan pada protein yang disebut ATP sintase yang memfosforilasi ADP untuk membentuk ATP elektron berenergi rendah yang memiliki fotosistem 2 yang dipindahkan ke fotosistem 1 melalui rantai transport elektron, di mana elektron tersebut digunakan untuk mereduksi pembawa elektron NADP+ menjadi NADPH ketika kloroplas menerima suplai foton yang tetap. Molekul NADPH dan ATP dengan cepat disediakan untuk jalur metabolisme di stroma. Oleh karena itu, bentuk ATP dan NADPH selama reaksi bergantung cahaya digunakan di stroma untuk memicu reaksi siklus Calvin. Siklus Calvin terdiri dari serangkaian reaksi yang mereduksi karbon dioksida, menghasilkan karbohidrat gliseraldehid trifosfat. Siklus tersebut terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah fiksasi karbon. Pada langkah ini, karbon dioksida akan terikat pada ribosa 1,5 bifosfat yang menghasilkan 6 molekul karbon yang terpecah menjadi 2-3 molekul karbon
Langkah kedua adalah rangkaian reaksi menggunakan elektron dari NADPH dan beberapa ATP untuk mereduksi karbon dioksida. Pada langkah terakhir, ribulosa 1,5-bifosfat diregenerasi untuk setiap 3 putaran. Siklus 5 molekul gliseraldehid 3-fosfat digunakan untuk membentuk kembali 3 molekul ribulosa 1,5-bifosfat. Sisa gliseraldehid 3-fosfat menggunakan untuk membuat asam lemak glukosa atau gliserol. Dibutuhkan 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat untuk membuat 1 molekul glukosa fosfat, sehingga diperoleh siklus Kelvin. Harus berjalan 6 kali untuk menghasilkan 1 molekul glukosa. Molekul-molekul ini dapat menghilangkan fosfatnya dan bisa menambahkan fruktosa untuk membentuk sukrosa, molekul yang digunakan tanaman untuk mengangkut karbohidrat ke seluruh sistemnya. Glukosa fosfat juga merupakan molekul awal untuk sintesis pati, dan selulosa tanaman menghasilkan gula untuk digunakan sebagai molekul penyimpanan dan komponen struktural untuk kepentingan mereka sendiri dengan memanfaatkan energi matahari bersama dengan masukan air dan karbon dioksida. Tanaman bertindak sebagai pabrik glukosa. Organisme fotosintetik adalah produsen utama glukosa pada planet ini. Tanaman juga memproduksi gas oksigen sebagai produk sampingan, dan dengan demikian ia akan berfungsi sebagai landasan kehidupan yang menyediakan makanan dan oksigen bagi rantai makanan yang kompleks baik di darat maupun di lautan.